Kita masuk yang B, unsur transisi dan ion kompleks. Ya. Lihat yang nomor A, senyawa kompleks. Senyawa kompleks ini secara umum yang terbentuk melalui ikatan kovalen koordinasi, dianggap sebagai senyawa koordinasi atau senyawa kompleks. Ya. Senyawa koordinasi adalah senyawa yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi antara ion logam atau logam dengan ion non logam. Ya. Maka sekarang ini senyawa-senyawa koordinasi yang dihasilkan dengan melibatkan atau pembentukan ikatan kovalen koordinasi lebih sering disebut senyawa kompleks. Ya. Lihat, yang melibatkan pembentukan ikatan kovalen koordinasi yang sering disebut namanya senyawa kompleks. Ya. Kita lihat yang kompleksnya. Ion kompleks merupakan ion yang tersusun dari ion pusat atau atom pusat yang dikelilingi oleh molekul atau ion yang kita sebut namanya ligan. Jadi ion pusat disebut atom pusat, kemudian molekul atau ion-ionnya disebut sebagai ligan. Ya, jadi dua hal. Antara ion pusat dengan ligan terjadi ikatan koordinasi. Jumlah ikatan koordinasi yang terjadi antara ion pusat dengan ligan disebut bilangan koordinasi. Ya, jumlah ikatannya itu disebut sebagai bilangan koordinasi. Ya, contoh lihat ini. Tanda kurung Cu H2O 4 kali 2 positif ini. Jadi kita lihat yang mana bilangan koordinasinya, yang mana atom pusat, yang mana sebagai ligannya. Ya, kita lihat ini tandanya, lihat atom pusatnya adalah Cu, ligannya adalah H2O yang ini. Bilangan koordinasinya atau jumlahnya tadi yang itu adalah 4, itu sama dengan 4 ini. Bilangan koordinasi 4 yang ini. Ya. Satu, kita lihat mulai atom pusatnya. Atom pusat merupakan atom bagian dari senyawa koordinasi yang berada di pusat atau bagian tengah sebagai penerima pasangan elektron, sehingga dapat disebut sebagai asam Lewis. Ya. Pada umumnya, ini atom pusat itu merupakan unsur transisi yang mampu atau dapat menerima pasangan elektron bebas dari ligan. Karena ion-ion dari unsur logam transisi memiliki orbital kosong yang menerima pasangan elektron pada pembentukan ikatan dengan molekul atau ion. Anion tertentu membentuk ion kompleks. Jadi secara umumnya ini atom pusat itu sudah jelas adalah unsur-unsur yang berada pada unsur transisi. Karena unsur-unsur transisi ini orbital-orbitalnya masih ada yang belum berpasangan atau masih ada orbital yang kosong. Itulah yang diisi oleh ligan-ligan itu. Ya. Pasangan elektron bebas dari ligan menempati orbital-orbital kosong dalam subkulit 3D. Ini dari 3D unsur transisi. 4s, 4p dan 4d atom pusat. Itu atom pusat tadi unsur-unsur pada umumnya unsur-unsur transisi. Ya. Lihat ligan. Apa itu ligan? Ligan adalah molekul netral atau anion yang mempunyai pasangan elektron bebas. Ingat dulu struktur Lewis, ya. Adanya pasangan elektron bebas, ya. Pada ikatan kimia dulu belajar itu ada elektron bebas itu. Nomor 3, bilangan koordinasi atau valensi sekunder adalah bilangan yang menyatakan banyaknya ligan yang diikat oleh atom atau ion pusat. Umumnya bilangan koordinasi itu adalah 2 kali bilangan oksidasi atom pusat. Itu pada umumnya besarnya 2 kali lebih besar. Kalau misalnya bilangan oksidasi misalnya Cu2 positif lah, berarti bilangan oksidasinya 2. Nanti kemungkinan besar bilangan koordinasi itu 2 kali 2, jadi 4 seperti itu, ya. 4. Atom atau gugus lain dapat berupa kation dan anion. Ini ikatan di luar daripada atom pusat. Ini
di luar daripada atom pusat, kemudian di luar daripada ligan, boleh kation dan anion. Contoh senyawa kompleks ini, Cu H2O4 kali SO4. Ini sudah menjadi satu ini. Lihat tanda kurung sikunya. Di luar kurung siku ini kan ada lagi SO4. Ini tadi yang disebutkan yang ini tadi. Yang ini atom atau gugus lain. Bilangan koordinasi ligan baru atom pusat. Jadi 4 yang perlu kamu ingat. Ya. Maka ini lihat, nomor 1, 2, 3, 4 disebutkan. Nomor 1 atom pusat, inilah Cu. Nomor 2 ini sebagai ligan, H2O, itu nomor 2. Nomor 3 bilangan koordinasi angka 4 ini, itulah bilangan koordinasinya. Kemudian SO4 itu nomor 4 ini, lihat, atom lain atau gugus lain. Baru inilah senyawa kompleks. Pada senyawa kompleks itu ada kation dan ada anion. Ya, kalau ion kompleks boleh saja ini Cu H2O4 itu aja boleh ya. Ingat itu ya. Lanjut. Ikatan antar ion pusat ada ikatan koordinasi di mana ligan bertindak sebagai basa Lewis atau donor. Pasangan elektron dan ion pusat bertindak sebagai asam Lewis atau asektor. Pasangan elektron. Ingat ini. Enggak apa-apa mempelajari pada pelajaran yang lalu. Sudah kelewati ya pada kelas 1 barangkali ya. Maka untuk membentuk ion kompleks, ion transisi bertindak sebagai atom pusat, sedangkan ion ataupun molekul yang diikat sebagai ligan. Ini yang utama atom pusatnya. Itu untuk transisi ya. Ikatan antara atom pusat dengan ligan terjadi ikatan kovalen koordinasi. Ya, di mana atom pusat menerima pasangan elektron yang bertindak sebagai asam, sedangkan ligan memberikan pasangan elektron yang bertindak sebagai basa. Ingat asam basa Lewis, balik lagi situ. Ya. Nih. Pasti bisa baca, lihat ini contohnya, contoh ligannya Cl ini. Ion molekul yang bertindak sebagai ligan harus mempunyai pasangan elektron bebas. Ini Cl negatif, H2O dan NH3. Ini H2O dan H3 enggak memiliki muatannya. Jumlah ligan yang diikat merupakan jumlah ikatan kovalen koordinasi, maka dinamakan bilangan koordinasi. Ligan yang tidak terionisasi atau bereaksi yang berarti terikat kuat oleh atom pusat. Ini bawah lihat. Ligan dari suatu ion kompleks dapat berupa molekul netral atau anion yang mempunyai pasangan elektron bebas yang digunakan untuk membentuk ikatan koordinasi dengan atom pusat. Ya.